Selamat malam Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan terkait rancangan acak lengkap. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Fadila Asegaf, ada teman saya Filomena Nirma dan Lucy Lunika Baimetan. Slide selanjutnya. Nah, yang pertama masuk pada definisi rancangan acak lengkap. Untuk pengertian lengkap dari rancangan acak lengkap yang biasa disingkat dengan RAL adalah salah satu jenis desain percobaan dalam statistik yang dirancang untuk menguji pengaruh perlakuan atau intervensi dengan cara mengalokasikan perlakuan secara acak ke unit percobaan, di mana tujuan utama dari RAL sendiri adalah untuk memastikan bahwa setiap unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima setiap perlakuan secara acak ke unit percobaan. Nah, untuk definisi rancangan acak lengkap atau biasa disingkat dengan RAL adalah metode desain percobaan di mana pengelompokan atau desain percobaan di mana semua perlakuan dialokasikan ke unit percobaan secara acak tanpa adanya pengelompokan atau stratifikasi. Dalam rancangan acak lengkap, setiap unit percobaan memiliki kesempatan yang sama untuk menerima salah satu dari berbagai perlakuan yang sedang diuji. Nah, desain ini mengandalkan prinsip pengacakan untuk meminimal variabilitas yang tidak diinginkan untuk mengontrol bias dan dalam eksperimen. Slide selanjutnya. Selanjutnya yang perlu dijelaskan terkait kelebihan dan kekurangan RAL. Nah, untuk kelebihan dari rancangan acak lengkap sendiri ada 5. Yang pertama, kesederhanaan. Yang kedua, mengurangi bias. Yang ketiga, kemampuan mengontrol variabilitas. Yang keempat, analisis statistik yang kuat. Dan yang kelima, fleksibilitas. Sedangkan kekurangannya sendiri juga ada 5. Yang pertama, kebutuhan sampel yang besar. Yang kedua, tidak mengatasi faktor luar. Yang ketiga, kurang efektif untuk variabel dalam unit percobaan. Yang keempat, tidak memperhitung interaksi. Dan yang kelima, keterbatasan dalam desain kompleks. Nah, selanjutnya, elemen-elemen utama dalam rancangan acak lengkap yaitu yang pertama unit percobaan, di mana unit percobaan adalah suatu objek atau subjek di mana perlakuan diterapkan, di mana contohnya dalam penelitian pertanian. Yang kedua, perlakuan. Perlakuan sendiri adalah kondisi atau variasi yang diterapkan pada unit percobaan untuk menguji efeknya. Yang ketiga, pengacaan yaitu proses alokasi perlakuan secara acak ke unit percobaan. Yang keempat, aplikasi atau pengulangan perlakuan pada beberapa unit percobaan untuk meningkatkan akurasi dalam reliabilitas hasil percobaan. Yang kelima, analisis data, yaitu proses yang digunakan untuk mengevaluasi perbedaan antara perlakuan dan menentukan apakah perbedaan tersebut signifikan. Slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu yang perlu kita ketahui adalah tahap-tahap dalam rancangan acak lengkap. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Yang kedua, menyusun rancangan percobaan. Yang ketiga, menentukan unit percobaan yang kita gunakan. Yang keempat, mengacak perlakuan. Yang kelima, menentukan unit percobaan. Yang keenam, pengumpulan data. Yang ketujuh, analisis data. Yang kedelapan, interpretasi hasil. Yang kesembilan, penyusunan laporan. Dan yang kesepuluh, evaluasi dan pengulangan. Untuk selanjutnya, saya berikan kesempatan terhadap teman saya. Baik, yang berikut kita masuk pada model linear dari rancangan acak lengkap. Untuk model linearnya, YIJ sama dengan mu I tambah epsilon IJ sama dengan mu tambah
mu I kurang mu tambah epsilon IJ sama dengan mu tambah tau I tambah epsilon IJ. Untuk I-nya berjalan dari 1 sampai T, J-nya berjalan dari 1 sampai RI. Mu I-nya itu sama dengan min perlakuan ke I. Untuk sigmanya itu I sama dengan 1 sampai T, tau I sama dengan 0. Ekspektasi dari YIJ sama dengan mu tambah tau I sama dengan mu I. Untuk keterangannya, mu sama dengan rata-rata umum atau min populasi, tau I sama dengan mu I kurang mu sama dengan pengaruh aditif dari perlakuan KI. Epsilon IJ-nya itu galat percobaan atau pengaruh acak dari perlakuan KI, ulangan KJ dengan epsilon IJ, E-nya itu 0, sigma kuadrat. Untuk T-nya itu jumlah perlakuan, dan yang terakhir RI-nya itu banyaknya ulangan dari perlakuan KI untuk percobaan yang mempunyai ulangan sama atau RI sama dengan R. Selanjutnya untuk analisis seragam. Analisis seragam merupakan suatu analisis yang memecah keragaman total menjadi beberapa komponen pembentuknya. Penduga kuadrat terkecil bagi parameter-parameter dalam model rancangan acak lengkap diperoleh sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat pada slide. Untuk tabel parameter dan penduganya, YIJ sama dengan mu I tambah tau I sama dengan epsilon IJ. YIJ kurang mu sama dengan tau I tambah epsilon IJ. Selanjutnya, untuk tabel analisis seragamnya dapat kita lihat pada slide. Untuk galat bakunya itu SY bar sama dengan akar dari 2KT dikali dengan galat dibagi dengan R untuk membandingkan nilai tengah perlakuan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada teman satu melanjutkan presentasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada contoh RAL. Langsung saja, berikut ini adalah data hasil pengujian estrogen beberapa larutan yang telah mengalami penanganan tertentu. Berat uterin tikus dipakai sebagai ukuran keaktifan estrogen. Berat uterin dalam miligram dari 4 jenis tikus untuk setiap kontrol dan 6 larutan yang berbeda dicantumkan dalam tabel berikut. Untuk lebih memahami, teman-teman bisa lihat pada tabel yang sudah tertera pada slide, data berat uterin miligram dari 7 perlakuan terhadap 4 tikus. Selanjutnya kita masuk ke langkah pengujian hipotesis, di mana yang pertama itu adalah karena hanya terdapat 7 perlakuan yang tersedia, maka kita gunakan model tetap, sehingga model tetapnya itu yaitu Y sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon IJ, di mana I-nya itu mulai dari 1 sampai 7, dan J-nya itu adalah 1 sampai 4. Dengan YIJ sama dengan berat uterin dari tikus ke J, yang memperoleh perlakuan ke I. Lalu mu-nya itu sama dengan min populasi berat uterin, tau I-nya itu pengaruh perlakuan ke I, dan epsilon IJ-nya itu adalah pengaruh acak pada tikus ke J yang memperoleh perlakuan ke I. Lalu yang kedua adalah asumsi. Di sini kita menggunakan model asumsi tetap. Lalu yang ketiga, hipotesis yang akan diuji. Di mana H0-nya itu adalah semua tau J sama dengan 0, yang artinya tidak ada pengaruh perlakuan terhadap berat uterin tikus. Lalu H1-nya adalah tidak semua tau J sama dengan 0,
yang artinya minimal ada satu perlakuan yang mempengaruhi berat UTS. Langkah analisis seragam. Langkah pertama yaitu hitung faktor korelasi, di mana rumusnya teman-teman bisa lihat pada slide, sehingga kita memperoleh hasilnya itu 180.642,89. Langkah yang kedua adalah menghitung jumlah kuadrat total. Teman-teman juga bisa melihat pada slide untuk rumus dari JKT-nya. Sehingga hasil yang diperoleh adalah 5.478,51. Lalu langkah ketiga, hitung jumlah kuadrat perlakuan. Di sini diperoleh JKP-nya itu adalah 2.415,94. Langkah yang keempat yaitu hitung kuadrat galat, di mana rumusnya adalah JKT dikurang dengan JKP, diperoleh hasilnya 3.062,57. Langkah yang kelima yaitu membuat tabel analisis seragam beserta nilai F tabelnya. Teman-teman bisa lihat pada slide, di sini sudah terdapat tabel di mana tersedia perlakuan, galat, dan juga total. Lalu ada derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat tengah, F hitung, dan F tabelnya. Teman-teman bisa lihat pada slide. Lalu langkah yang ke-6 adalah hitung koefisien keragaman. Untuk rumus dari koefisien keragaman, teman-teman bisa lihat pada slide sehingga diperoleh hasilnya itu adalah 15,03%. Lalu langkah yang ketujuh adalah kesimpulan. Di sini karena F hitungnya tadi sudah ada, di mana nilainya itu adalah 2,76, lebih dari 2,573, maka kesimpulan yang kita peroleh yaitu kita tolak H0, di mana mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, mu4, mu5, mu6 pada taraf kepercayaan 95 derajat. 95%, mohon maaf. Lalu yang kedua, karena F hitung, di mana F hitungnya itu 2,76, kurang dari sama dengan 3,812, maka kita gagal menolak H0, di mana mu1, mu2 sampai dengan mu6 pada taraf kepercayaan 99%. Hal ini berarti pada taraf kepercayaan 95%, minimal terdapat satu perlakuan yang berbeda dengan yang lainnya. Namun pada taraf kepercayaan 99%, semua rata-rata perlakuan tidak berbeda dengan yang lainnya. Itu saja materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.